ngontrak di Kebon Juro kan. Iya. Jadi malam minggu itu gue pulang nih ke Bonang ke rumah nyokap. Nah itu barang tuh udah gue taruh sana. Jadi dari gue tadi pakai cuma apa namanya bawa barang doang diikat, sampai gue pakai gerobak itu yang bener-bener gerobak di belakang itu gue udah ngalamin tuh gitu. 7. Jadi koruptor atau jadi pembunuh? Pembunuh aja deh. Harga diri. Dulu itu kalau di total ya rata-rata itu sama sih. Jadi ya nggak tahu ya level manajer misalnya berapa. Jadi kalau digabungin itu sebenarnya mungkin ada kali ya selevel manajer. Ya gue cukup perhitungan juga sih sebenarnya gitu. Bukan ngasal juga, tapi memang harus nekat juga gitu. Karena hitung-hitungnya gue bilang oke, kalau gue di sini gue akan terus ibaratnya kemana nih gitu ya arahnya. Kalau di sini kayak gue ngeliat betul momen gue buat nggak ada batas nih gitu kan. Ya kalau emang ibaratnya turun ya turun, kalau naik ya naik gitu, maksud gue gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel gue Abdul Rojak. Kali ini gue kedatangan tamu yang ya lumayan keren lah untuk di t-shirt ya, bagian fashion ya lu ya? Iya. Bagian fashion. Kenalin diri dulu dong bang. Halo, nama gue Andri. Gue main bisnis di dunia fashion. Brandnya apa? Brandnya salah satunya Indoholic Apparel. Oke. Jadi gue baca sempet profil dia. Dia itu adalah salah satu karyawan di perusahaan yang bonafit lah. Dan gajinya juga kalau nggak salah udah 2 digit ya. 2 digit dan dia ngeberaniin buat gue kayaknya fokus aja deh di online. Padahal yang ya secara karir dia udah lumayan lah untuk di perusahaan itu. Bro, Ya. lu dulu gimana waktu mulai usaha? Lu kan kayaknya sambil kerja tuh, ada kesulitan gak sih? Dari awal nih ya. Iya. Awal sebenarnya seneng usaha itu dari sejak kecil sih gitu. Itu ya. Terus pas yang momen-momen bener-bener gue mulai usaha itu kuliah dulu. Jadi waktu kuliah gue pernah beli kaos tuh di Blok M dulu, gitu ya. Itu buat gue beli, terus gue kreditin di rumah ke tetangga gue tuh. Di mana tuh, di Tangerang? Iya, di rumah nyokap gitu. Emang di mana tadinya? Rumahnya di sini kan? Iya, di Tangerang. Nah, terus gue coba kan jualin ke tetangga-tetangga gitu kan. Nah, setelah gue jualin, cuma kan kalau di tetangga itu kan modelnya bukan cash ya, kredit. Iya, karena dia jarang. Karena yang beli ibu-ibu, jadi pada saat gue udah kejual, pada saat gue mau nagih, gue nggak berani. Jadi otomatis gue nyuruh ibu gue tuh buat nagihin gitu kan. Cuma ya udah, abis itu karena lupa gitu kan, ya ada beberapa yang bayar, abis itu ya udah enggak gitu kan. Tapi kamu nggak DP? Apa? Nggak DP dulu? Enggak lah, kalau ibu-ibu dulu kan paling kan 3 bulan, akhir bulan kayak gitu. Jadi langsung ngambil barang langsung aja gitu. Barang. Kan maksud gue karena gue pikir kalau main ini buat jualin buat anaknya yang pantaran gue gitu. Karena kalau jualin ke anaknya pasti belum tentu dibeli gitu. Iya kan. benar, karena dia gitu. beda lah. Nah yang kedua momen-momennya sebenarnya pada saat ya tadi kuliah. Jadi awal itu gue waktu SMP itu istilahnya uang jajan gue itu masih cukup gede ya. Maksudnya seminggu itu bisa gue dikasih 100.000 itu masih sisa banyak tahun itu ya. Iya. Jadi pada saat gue kuliah kebetulan dari ekonomi itu agak berkurang kan, usaha bokap jadi agak berkurang. Yang tadinya gue misalnya seminggu dikasih 100.000 itu gue udah cukup buat nabung gitu ya. Pada saat kuliah semester 3 kalau nggak salah. Pokoknya dari pas awal itu, jadi yang tadinya gue dikasihnya 100.000 seminggu, ini sehari dikasih nyokap tuh cuma 5.000 sampai 10.000. Waktu kuliah? Waktu kuliah. Tahun berapa tuh bang? Gue masuk kuliah 2000 berapa ya? 2015. 2005. 2005. Iya.
lulus 2009. Ya benar, 2009. 2005 lah gitu ya. Jadi tuh apa? Kalau gua kuliah gitu ya cukupnya tuh ya buat bensin sama makan itu ya kadang belinya ya yang secukupnya lah, gorengan yang kayak gitu Iya. tuh pada saat ini kan. Jadi waktu itu gua kepikiran gimana ya caranya gue bisa minimal buat jajan lah gitu kan, sama buat jajanin pacar lah misalnya Iya. gitu kan. Lumayan kan? Udah mulai pacaran kalau udah anak udah kuliah. Nah, semester 3 jadi ada junior kan. Heeh. Nah itulah. Nah pada saat itu ada teman gue yang dia udah jualan pulsa. Heeh. Nah kebetulan teman gue ini almarhum sekarang ya, Mm-mm. Abdullah Wahab, dan dia memang baik sih, gue bilang dia model baik. Jadi waktu itu gue coba tanya sama dia, bro gue mau jualan pulsa dong gitu kan, Mm-mm. kira-kira gimana ya gitu. Oh ya udah lu jualan aja gitu kan, dia jualannya udah di kampus waktu itu. Di kampus. Nah cuma dia yang gue seneng, dia nggak takut kalau gue jadi pesaing dia gitu. Malah dia bilang gini, ya udah gue butuh modal, kira-kira lu apa bisa nggak minjemin gue gitu kan. Dia kasih pinjam gua tanpa pikir waktu itu 300.000 gitu ya, dan gua gantinya itu 1 semester. Jadi gua nggak mikirin tuh ibaratnya setoran, enggak. Iya. Nah habis itu karena gua pikir kan kalau dulu kan masih ada voucher gocengan tuh, M3 kan. Iya, M3 biasanya. Nah gua coba beli ke grosir agen waktu itu voucher M3 doang pokoknya, karena gua lihat Mahasiswa peluangnya tuh di situ M3. rata gitu kan. Ya udah gue beli, habis itu gue print ke warnet tulisan beli pulsa di gua aja gitu kan. Gue kasih tuh logonya Indosat, pokoknya semuanya Telkomsel, terus gue kasih nomor telepon gue. Habis itu gue laminating, gue pakai tas lempang, gue gantungin. Jadi gue gantungin di belakang, gue keliling-keliling kampus. Di kampus? Iya. Jadi itu udah, kalau teman gue bilang mungkin wah gila emang lu bego lu gitu ya, malu-maluin gitu ya. Cuma gue pikir biarin aja bodo amat gitu. Biasanya orang kalau kuliah kan dengan dengan gayanya hampir dia rata-rata kan mereka jaga image Iya, karena biar ada cewek atau gimana ya, bawa mobil atau motor, padahal punya bokap nyokapnya kan. betul. Nah gue masih berpikir ya udah apa salahnya sih gitu kan. Ya udah akhirnya gue coba keliling. Nggak lama ya itu banyak SMS ya, seringnya sih yang satu fakultas sama gue ya, jadi yang satu angkatan, satu fakultas. Ada juga yang junior gitu kan. Rata-rata mereka tuh belinya tuh pada saat malam atau lagi hujan biasanya gitu. Jadi pesan malam, besok gua tagih gitu. Ya udah dari situ gua tagih. Ya tagihnya sih nggak bener-bener gitu. Lu mau bayar pulsa nggak? Paling gua nagihnya, bro mau nambah lagi nggak pulsanya gitu. Jadi tekniknya soft begitu. selling kan gitu. Ya udah dari situ, dari 300.000, 700.000 gue puterin tuh terus. Dari yang M3 doang semuanya gua ini kan. Sampai biasanya kalau kuliah itu kan ada libur ya kan. Libur tuh, libur semester sebulan ya biasanya kalau dulu. Nah biasanya sebelum libur udah gue tagih-tagihin tuh, habis itu off, nanti lanjut lagi. Dan biasanya kalau habis libur itu ya udah habis tuh. Ya entah ibaratnya buat jajan gitu kan, kayak gitu. Terus ya pas udah mau selesai itu, udah mau kelulusan lah ya, karena kan skripsi kan udah mulai jarang ke kampus. Iya, udah jarang ke kampus dah tuh. Nah saat itu gue udah mulai pacaran kan, jadi gue turunin tuh. Mahasiswa. Iya, gue turunin tuh ke pacar gue. Dia yang lanjutin gitu. Ya udah dia lanjutin, cuma memang ya mungkin dia nggak terlalu bakat buat usaha gitu ya. Malah temennya yang lanjutin gitu, temennya yang buka juga usaha pulsa gitu. Ya udah dari situ itu awal gue mulai usaha. Nah terus langsung habis lulus kuliah kan lu kuliah tuh ya, lu kuliah kerja langsung ke pertama kerja 9 bulan di perusahaan di Tangerang salah satunya gitu ya, retail. Terus 9 bulan dapat lagi di perusahaan yang menurut gue sekarang ya cukup bonafit lah ya, di perusahaan Samudra Indonesia. Dia bergerak di bidang pelayaran. Nah di situ gue masuk sebagai manajemen trainee. Sampai
Gue ke level terakhir itu ya senior accounting staff lah, lebih ke sistemnya sih gue. Jadi gue ngurusin sistem keuangannya. Nah dari apa namanya, dari pekerjaan itu ya gitu galaunya kan. Kalau Sabtu Minggu itu gue galau gitu loh, ini kerja mulu, jadi kayaknya ngitungin duit nggak ada duitnya nih. Iya, biasanya Ibaratnya gitu gitu kan. kan, kalau ini kita emang udah jiwanya ke situ ya. Jadi pada saat itu gue coba pertama-tama itu gue mainnya karena gue tahu di kerjaan itu kan kita nggak punya banyak waktu ya. Biasanya Apalagi padat. di accounting. Lagi padat banget Ya, lah. Sabtu kalau- Minggu juga biasanya orang. Nah kadang gue juga Lembur. Sabtu masuk Iya. gitu. Terus lebih seringnya kalau akhir bulan ya tadi atau awal bulan biasanya kan lembur tuh closing. Yang pulang itu bisa ya tadi bisa pernah sampai jam 3 pagi itu udah pernah tuh. Jadi kalau lagi audit apa segala macam kan. Nah singkat cerita ya di situ galau lah gue mulai. Gue coba nyari pertama mainnya tuh di bidang keuangan. Jadi gue coba apa, ada duit sedikit gue mainnya di apa tuh namanya, yang bukan saham, satu lagi apa, Ini apa? gue lupa, kenapa lupa ya. Dolar. Enggak. Forex. Bukan forex, tapi lebih ke reksadana. Oh, reksadana. Nah, ini reksadana. Kalau saham terlalu kayaknya high risk banget buat jangka pendek kan. Gitu. Gue main reksadana. Ya tadi mulai untung. Pada saat mau ditarik turun lagi. Iya, Gitu. biasa lah itu mah. Betul. Dari reksadana habis itu main lagi, ganti main ke LM. Coba di situ gue lagi searching YouTube, itu tuh ada web namanya Goldgram dulu tuh. Nah jadi kita beli emasnya itu virtual gitu ya. Kalau mau dicetak baru tuh. Jadi gue setiap siang itu gue liatin setengah 12 itu gue ngeliatin tuh harga jual buybacknya itu berapa sih kan gitu. Nah pada saat udah dapet nih, udah ketahuan dan gue hitung untung. Jadi waktu itu gue udah beli di virtualnya kan. Gue istirahat, gue ke Cikini. Dia kebetulan daerahnya situ. Nah ke Cikini udah gitu gue cetak tuh. Jadi gue tinggal ngambil LM-nya doang kan, batangannya. Iya, batangannya doang. Gue cetak, gue jual cuma ke sebelahnya doang. Jadi ke sebelahnya tuh ada toko emas gitu, pasar toko emas. Ya udah gue jual itu dari mulai 5 gram, 10 gram sampai 50 gram tuh gitu ya. Dari mulai yang modalnya cuma 500.000 waktu itu sampai 10 jutaan deh pokoknya. Terus abis itu dapat lagi beli yang 50 gram gitu. Jadi dia sistem mainnya lu cetak maksimal, lu cetak sehari itu dengan gram yang sama ya. Itu dua kali cetak. Berarti 50 gram bisa? 2 kali. 2 kali doang. Jadi gua beli nih 50 gram. Gua cairin, gua cetak kan. Gua jual nih. Ya dulu masih 400 ribu lah. Berarti ya sekitar 20 jutaan ya. Pokoknya sekitar gitu lah. Jadi gua cetak, gua jual, gua dapat duit kelebihannya, gua beli lagi, situ lagi, gua jual lagi. Habis itu udah jam 1 gua pulang. Gua balik ke kantor gitu. Nah itu sampai beberapa, ya akhirnya kekumpul duit, udah untung tuh lumayan. Habis itu cuma memang nggak bisa dilanjutin kan, karena pasar emas waktu itu agak turun tuh. Iya, nggak sempat stabil. turun. Lagi Iya. nggak stabil lah. Ya udah, habis dari situ gua mulai lagi coba cari kegiatan. Kebetulan kan dulu gua udah nikah gitu ya. Udah nikah, gua ngontrak di daerah Kampung Baru. Jakarta. Ya, di dekat Kebonjeruk situ. Cipulir lah dekatnya situ. Ada temen dia jualannya jeans. Nah, terus gue lihat-lihat kan, kayaknya enak ya main jeans gitu. Dia memang mainnya modelnya grosir. Iya. Dia sistemnya supply-nya ke Tanah Abang gitu. Ke mall-mall lah gitu ya, dulu masih offline kan. Cuma mainnya tempo gitu. Nah itu gue mulai kelilingin. Jadi gue kayak nyelesin barang dia lah gitu kan awal-awal. Setiap weekend itu, Sabtu, Minggu itu gue keliling mall. Gue keliling Tanah Abang, gue keliling PGC, ITC. Itu sampai akhirnya gue dapet customer pertama itu di PGC. Jadi ada toko jeans gitu kan. Gue lupa namanya apa.
gue nawarin nih, kok ini gue punya barang nih gitu kan. Kebetulan waktu itu gue kayaknya bayarin barang rantau tuh awal-awal. Iya, barang rantau. Jadi gue tawarin, dan dia mau. Ya udah lu bawa deh barangnya, bawa sekarang gitu. Jangan nanti malam gitu kan. Soalnya kan dia mungkin masih di toko ya. Bawanya kemana? Bawa ke rumah gue lah. Di mana? Di Sunter. Jadi gue bawa ke Sunter tuh malam-malam tuh jam 10-an. Ya udah, barang disiapin. Jadi gue pakai motor doang. Jadi kira-kira ada berapa lusin? Ada ya 15 lusinan lah waktu itu. Jadi bawa kayak di belakang gitu kan. Udah, karena udah disiapin ya udah gue bawa kan. Sampai sana nyari-nyari lah tuh. Akhirnya ketemu. Pas udah ketemu kan diperiksa tuh, dicek tuh ada berapanya. Terus dia ngetes dong, dia buka kan. Nah karena gua kan taunya dari teman gua kan udah oke kan. Pas dibuka ternyata banyak yang reject waktu itu kan. Wah, ada yang reject, terus yang apa sih, kalau celana jeans tuh melintir lah ininya, jahitannya. Waduh, gue bilang, lu gimana nih Nri, kan gitu dia bilang. Ini kok apa namanya, banyak kan yang reject kayak gini kan. Waduh, iya sorry deh kok gitu kan. Ya udah, Tarik lagi. mau nggak mau jadinya ya udah, dia mungkin kasihan sama gue ya. Ya udah nih gue ambil yang benar, tapi yang ini gue nggak bisa ngambil. Ya udah, gue yang iketin lagi sendiri. Gue iketin sendiri, terus apa namanya, ya gue balik bawa barang lagi kan. Ya udah tuh tengah malam sampai rumah itu udah sekitar jam 1-an lah waktu itu. Akhirnya di situ cuma ngerasanya kayaknya gue nggak cocok mainnya kayak gini nih gitu kan. Langsung down aja lo, baru pertama aja kan. Iya. Tapi habis itu ya dapat lagi sih, dikasih sama teman gue, Nindri coba ke sini nih gitu kan. Gue supply ke dia. Barang yang berbeda tuh. Barangnya berbeda. Kalau itu udah ada yang beli lah gitu ya. Gitu. Cuma memang jualnya nggak mahal ya, ibaratnya udah barang kayak gitu kan. Ya udah tuh akhirnya coba lagi ditawarin sama temen langganan dia kan. Gue coba ke situ, oke, dia ngambil barang tuh. Cuma ya tadi ketika gue dateng nih, gue minta setoran gitu kan, karena kan dia sistemnya kan nggak langsung bayar cash kan. Jadi gue sebenarnya bilangnya sepi, atau gue lagi ini dia nggak ada, yang model kayak gitu tuh. Wah, di situ juga gue bilang, ini kayaknya emang bener nggak cocok kayaknya nih main kayak gini. Tapi sorry, itu waktu dulu lu kerja? Masih kerja. Jadi sambil kerja lu sambil jualan gitu? Jadi setiap weekend itu udah pasti tuh gue keliling gitu. Tapi emang kayaknya lu punya bakat buat dua itu ya, dari kuliah. Iya, modelnya kerja gitu. juga sama. Nah, lu mulai bisnis online kapan tuh? Jadi sebelum bisnis online, gue udah mulai di ini dulu, bazar dulu. Oh, bazar. Jadi pada saat tadi gue bilang, Jen kayaknya udah deh, gue nggak mau deh main tempo pusing gue gitu kan. Duitnya nggak ada kan. Iya. Akhirnya ya udahlah, duit yang sisa, terus ada barang yang sisa gitu kan. Udahlah, gue putusin gue mau bazar gitu, karena gue lihat waktu itu di Palem Semi ya, di situ ada tuh bazar pagi. Ya gue cobalah di situ. Gue dateng awal-awal ya tadi gue cuma bawa barang yang selusin lah kayak gitu kan, ibaratnya satu serian kalau main jeans tuh. Gue bawa ke sana. Sampai sana pun ibaratnya lu belum tentu dapat ini kan, duit kan. Ya udah, terus gue pas ke sana ya udah rebutan tempat lah, akhirnya dapat nggak pakai gawang. Jualan tuh gue cuma ngamparin doang nih gitu. Ya udah, ketemu temen yang jualan baju anak, dia bilang kan, lu pakai ini aja bro gitu, pakai gawang, pakai ini. Ya udah, di situ gue mulai dari yang omsetnya nggak ada sehari, hari pertama ya. Itu yang beli tuh cuma celana pendek satu, gue jual modal itu doang. Habis itu kenapa lu jual modal? Ya karena udah jam 12 siang, udah nggak ada ini, ya udahlah, gue anggapnya ibaratnya itu pembuka rezeki gue, nggak apa-apa gitu. Ibarat gitu kan. Mungkin setelah ini gue pikirnya gitu kan, besok baru dapat untung. Iya gitu. Padahal baru permulaan kan lu. Betul. Penglaris. Iya, ya itu pun makanya gue bilang nggak apa-apa lah gitu. Ibaratnya di situ gue lagi uji mental, terjun langsung secara ini kan. Iya. Nah, dari situ udah tuh gue udah mulai itu ya belajar lah, kita belajar sama-sama pedagang kan. Mulai dibenerin displaynya gitu kan. Nah dari situ gue coba
udah mulai berkembang, omset udah naik, langganan udah kebentuk, ya kan. Tiba-tiba digusur. Satpol PP. Iya. Jadi udah enak tuh tempat tuh. Udah omset ya udah Udah enak rame lah, kan, pasar udah enak juga iya, ya. orang udah tahu kan yang beli dia setiap bulan udah pasti nih akhir bulan nih gue tahu nih yang langganan gue nih dia nyarinya apa. Sorry, lu itu waktu itu dagangnya jam berapa, Bang? Soalnya kan lu kerja. Betul. Jadi gue kan masih di ngontrak di Kebonjuro kan. Iya. Jadi malam minggu itu gue pulang nih ke Bonang ke Heeh. menyokap. Heeh. Nah itu barang tuh udah gue taruh sana. Jadi dari gue tadi pakai cuma apa namanya bawa barang doang diikat, Mm-mm. sampai gue pakai gerobak itu yang bener-bener gerobak di belakang itu gue Iya. udah ngalamin tuh gitu. Ya itu, terus gue jadi malam gue ke Bonang, gue beresin barang-barang sampai malam jam 11-an lah gitu ya. Gue tidur, bangun subuh, sholat, gue jalan langsung. Kerja. Enggak, ya dagang itu weekend. Jadi Oh, jadi Sabtu lu gue pulang. Oh, iya, oke. Sabtu Jadi lu di malam. Jakarta kerja dari Senin sampai Jumat Jumat, doang. Jumat. Sabtu Minggu lu pakai buat dagang di Bajar. Sampai Sabtu kadang. Sabtu doang. Iya, Sabtu sore lah gitu. Heeh. Sore gue pulang gitu. Sore-sore ulang, malam minggunya lu dagang. Iya. Udah tuh. Jadi Masih muda tuh? Apa udah married? Udah ya? udah. Udah married. Punya anak juga kan? Udah satu waktu itu. Udah ada. Oke. Gua ada beberapa pertanyaan buat lu. Ada jawaban cepat. Ini Apa? nggak boleh mikir. Lu harus jawabnya cepet banget nih. Padahal angkatan tahun ini nggak ada ujian loh. Satu, keluarga apa bisnis? Keluarga. Dua, bangkrut atau sakit parah? Bangkrut. Gak bisa. Ini nggak ada yang benar ini. Tiga, Oh nih. orang tua atau istri? Orang tua. Empat, gunung atau laut? Gunung. Lima, olahraga atau shopping? Olahraga. Enam, bioskop atau konser? Konser. Tujuh, jadi koruptor atau jadi pembunuh? Pembunuh aja deh. Harga diri. Delapan, harta atau tahta? Cepat. Sembilan, tahta atau wanita? Tahta. 10, Ya, ya. wanita atau harta? Wanita aja deh. Oke. Aduh. Oke, nah, lu kan tadi udah bilang story lu tuh sebelum ini, lu waktu jualan online-nya kapan tuh? Ya, abis tadi kan gua udah mulai di bazar, digusur tuh. Iya, digusur. Udah pindah-pindah tempat, akhirnya customer pada pergi kan. Heeh. Nah, di situ sebenarnya gue fokus lagi ke kerjaan. Iya. Cuma gue nonton YouTube, terus gue iseng main ke Tanah Abang. Heeh. Nah, gue lihat tuh kok ini main fashion kok kayaknya rame banget gitu ya waktu itu. Heeh. Nah, gue coba deh. Ya udahlah, gue coba beli alat. Gue beli alat, terus gue coba buat apa namanya cetak kaos. Setelah cetak kaos, gue coba ngetes dulu ke teman kan. Iya, Ke bagus teman. nggak nih? Iya, gitu. Dia custom. Dia waktu itu ada teman gue, teman istri gue sih gitu kan. Dia punya usaha mie ayam. Dia bikin buat karyawannya. Jadi gue bikinin tuh dulu awal-awal ya masih jadinya seadanya. Sama ya. Dan dia ya alhamdulillahnya dia mau nerima gitu ya. Dia support gitu ya. Gue bersyukur banget, namanya si Harry. Nah udah tuh terus gue coba mulai online awal-awal kalau nggak salah 2015 apa ya kalau nggak salah. 2015. Gue coba waktu itu pertama awal-awal di BL Bukalapak. Gue upload produk, gue udah upload semuanya tuh desain-desainnya. Terus 3 bulan kok nggak ada penjualan gitu ya. Ini gimana cara mainnya ya, gue bilang kok nggak ada yang beli gitu kan. Iya. Padahal udah semuanya udah diinin tuh. Ya udah baca-baca, wah ada komunitasnya kan. Gue main lah komunitasnya Kopdar waktu itu awal-awal. Kopdar. Awal-awal jadi gue Kopdar Bukalapak. Nah di situ juga sama ketemu Bang Tamam. Oh iya, Dia Tamam. waktu itu. Jadi udah ada seller-seller yang udah mulai inilah berkembang di situ gitu. Salah satunya Bang Tamam. Nah di situ gue mulai.
Ya mulai habis itu ya belajar kan, namanya kita sharing kan. Ketemu tuh jalannya sedikit demi sedikit. Ya alhamdulillah. Terus sudah mulai ya di semua marketplace gitu kan, udah mulai menghasilkan. Sampai struggle-nya sebenarnya ada momen-momen jadi semakin orderan banyak karena gue kan masih sambil kerja nih. Iya. Wah itu yang ngatur waktunya yang benar-benar ya udah susah lah, udah Lu pasti. sendiri lagi, nggak ada karyawan, belum ada? Betul. Awal-awal kan pasti kan belum ada, jadi masih dibantuin sama istri tuh. Oh iya, berdua aja. Jadi orderan mulai naik. Setiap gua kerja pagi kan. Pulang itu kalau orang accounting itu nggak pernah pulang jam 5. Iya, pasti di atas itu. Betul. Hampir rata-rata minimal jam 6. Dan gua waktu itu udah mulai di Tangerang tuh. Jadi gua ngambil rumah di Tangerang kan. Gua pulang sampai rumah jam setengah 9 malam. Gua tidur sejam. Kerja lagi? Ya, pokoknya jam 10 itu gue bangun, jam 10 11 gue siapin tuh kaos-kaosnya yang mau gue sablon kan, gue mau cetak waktu itu. Jadi sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi gue tidur, bangun jam 5 subuh, sholat, terus gue packing jam 7 gue berangkat kerja. Nanti tinggal udah selesai packing, kurir pick up kan gitu. Jadi orderan yang masuk hari ini gue kerjanya malam, kirim besok. H+1 kalau waktu itu. Ya disitulah tidur itu pokoknya setiap hari cuma 2 jam. Itu momen-momennya di situ. Ya udahlah akhirnya makin berkembang, makin ini kan, udah coba 1 karyawan gitu. Udah mulai ada gitu. Jadi gue kerja, dia ngerjain. Ya membantu lah ya. Digaji buat bayar gaji kan gitu. Jadi kayak gitu. Ya udah mulai oke, udah mulai enak gitu kan. Nah, mulai deh nih, udah mulai berkembang. Di situ galau kan. Antara lu keluar atau masih lanjut? Betul. Iya. Sebenarnya dari segi penghasilan alhamdulillah ya cukup gitu ya. Maksudnya bukan yang UMR, udah di atas lah gitu ya ibaratnya. Udah gaji itu sebenarnya kalau buat sehari-hari gitu ya udah cukup. Kalau mau kredit ya ini rumah. Ya syukurnya alhamdulillah waktu itu rumah udah lunas gitu. Iya lah, orang kerja gajinya juga gede. Jadi kebetulan ya istri juga kan waktu itu kerja di bank kan. Waktu masih kerja di bank ya udah pinjem jangka waktu 5 tahun 2 tahun udah selesai, syukurnya kan gitu. Ya udah, terus itulah yang bikin galau itu. Karena ini kalau misalnya gue ngikutin karir, gue mau kemana nih kan gitu kan. Gue lihat ada peluang gak nih, atau gue mau emang fokus di sini gitu kan. Ya balik lagi, emang passion gue kayaknya memang di dagang. Iya gitu kan. Gue ngeliatnya memang udah passionnya di situ. Ya udah 2017. Jadi gue kerja itu dari 2010 awal sampai 2017, kurang lebih 8 tahun. Ya udah gue putusin resign gitu. Lumayan kan lu juga waktu ini. Kayaknya emang 2017. Iya, 2017. Enggak, orang ketemu gua 2018 kayaknya. Enggak lah. Itu 2018 gua udah setahun. 2018 kayaknya deh. Enggak, benar-benar 2017 kayaknya. 2017. Iya. Seingat gue 2017, gue inget abis lebaran THR, iya, gue keluar, ya kan? Gue resign gitu. Lu gak sayang tuh? Itu kan lumayan coy gajinya. Ya banyak sih yang bilang gitu kan. Waktu dulu, lu penghasilan lu, gaji lu lebih gede atau gedean dari bisnis atau dari gaji? Dulu itu kalau di total ya rata-rata itu sama sih. Jadi nggak tahu ya level manager misalnya berapa. Jadi kalau digabungin itu sebenarnya mungkin ada kali ya selevel manager mungkin gitu. Nah itu kan lu mutusin keluar kan, berarti lu harus ngerelain income lu kan, ya, betul. Setengahnya. Betul. Lu berani banget di situ. Betul. Ya, yang pertama memang ya gue cukup perhitungan juga sih sebenarnya gitu. Bukan ngasal juga, tapi memang harus
nekat juga gitu. Karena hitung-hitungnya gue bilang oke, kalau gue di sini gue akan terus ibaratnya kemana nih gitu ya arahnya. Kalau di sini kayak Bisa gue ngeliat berkembang. betul momen gue buat nggak ada batas nih gitu kan. Ya kalau emang ibaratnya turun ya turun, kalau naik ya naik gitu, maksud gue gitu. Nah di situ memang gue udah mulai ada tabungan juga kan, dari usaha kan, dari makan semua kan dari gaji kan, ngambil dari situ. Nah dari segi usaha ya itu yang buat ngembangin usaha lah tuh, yang dari situ. Nah jadi kalau gue pas resign itu gue udah ngitung 6 bulan nih kira-kira gue bisa hidup gak nih kan gitu. Dan kebetulan istri gue memang udah resign dari 2 tahun sebelumnya. Iya, 2 tahun gitu. sebelumnya. Ya udah, terus gue minta restu sama orang tua gue kan di situ, dan gue udah bilang gue mau fokus nih kan gitu buat usaha. Ya alhamdulillah sih sebenarnya orang tua ngedukung karena juga udah ngelihat perkembangannya kan. Iya. Ya udahlah kalau memang mau usaha fokusin gitu kan, seriusin. Dan di situ memang apa ya, dari dulu momen gue kenapa sih gue mau usaha, gue mau bosen nih gue hidup susah gitu loh. Ya karena ada niat gue buat bagian orang tua, salah satunya kan gue pengen ngajarin orang tua gue gitu. Nah karena selama ini dari kerjaan itu ya bukannya nggak cukup ya, cukup gitu. Tapi ketika lu mau lebih nih kayaknya memang ada batasan gitu, ada plafonnya yang lu nggak bisa apa ya, kalau lu bener-bener karir lu cemerlang mungkin bisa ya gitu. Nah kalau di sini gue ngelihatnya Tanpa batas, tergantung kitanya. balik lagi ke diri sendiri, tapi peluangnya lebih besar gitu. Iya. Saingannya juga lebih banyak sebenarnya. Betul, balik lagi. Lu kan waktu kerja akuntan tuh. Ya, lebih ke akuntan lah, hitung-hitungan. Emang lu ada basic gitu? Ya, gue dulu kuliah jurusannya ngambilnya akuntansi syariah malah gue. Cocok. Hitungin nanti bisnis gue ya. Keuangan gue masih amburadul tuh. Aduh. Siap. Jadi ya itulah, lebih dulu tuh perbankan syariah lah lebih ininya kan. Cuma ya memang gue nggak tahu ya. Cuma memang gue kayaknya nggak terlalu ini, karena dulu waktu gue di kerjaan gue ngurusinnya sistem keuangan kan. Jadi ke accounting-nya nggak terlalu, ke IT-nya juga nggak terlalu gitu. Kentang lah. Nah, balance-nya ya tadi di sini gitu. Online-nya berarti ke IT-nya. Nah, bisnisnya ke finance-nya berarti gitu. Tengah-tengah lah. Betul, itu ngerasanya. Ya udah. Terus ada momen gua setelah resign memang berasa ya, apa sih, pendapatan kok turun ya gitu kan. Biasanya biasa 2 kali loh. Biasanya juga habis resign biasanya agak turun dikit. Bahkan ya bisa banyak juga cuy. Betul. Biasanya kalau kayak cobaan apa ya? Kayak cobaan lah gitu di saat kita begini ya, ini. gitu kan. Kita kan tadinya misalnya lagi enak. Betul. Ini ibarat kata orderannya 200. Pas resign kan kita karena kan udah ngeliat resign nih lumayan kan. Jadi kita resign. Ternyata kok pas di saat resign orderan langsung anjlok kan. 20 gitu kan. Stres juga tuh nah. Jadi pernah momennya pada saat ya tadi, karena gua ngerasanya nggak penghasilan kan, maksudnya kita ngelihatnya gede nih, penghasilan dari kantor gitu kan, penghasilan dari usaha kan. Tapi momen itu setelah habis lebaran apa, kan gue mudik juga kan, pengeluaran udah keluar dah tuh, ibaratnya udah habis lah gitu kan. Nah tinggal usaha fashion itu momennya setelah lebaran turun kan pasti. gitu. Iya benar. Nah itu ngefek banget tuh gue bilang. Jadi mindsetnya, ini bener nih. Jadi kayak agak-agak gimana gitu. Tapi ya alhamdulillahnya kan masih ada cadangan kan. Iya. Coba aja lah dulu fokusin gitu kan. Tapi ya alhamdulillah sih. Apa ya kalau gue bilang, nggak semengerikan yang orang bilang ternyata gitu loh. Selama lu punya plan gitu ya. Kayak gitu. Nah, bro, bukan sekarang udah mulai bisnis online dan udah lumayan ya. Karena di luar sana pun banyak nih teman-teman yang pengen baru mulai, bahkan ya 2 kaki kayak lu dulunya. Betul. 2 kaki kayak lu kasih tips dong sama dia kapan memang sekiranya dia harus resign atau lu harus dua begitu ya, no problem gitu. Atau lu harus memilih di kerjaan lu kalau memang itu bagus gitu. Kasih tipsnya dong ke teman-teman yang masih di luar sana. Yang pertama mungkin kalau misalnya
dia masih kerja gitu ya. Sebenarnya bukan masalah dia karyawan itu jelek atau enggak. Bukan semuanya semua passion ya. Gitu Iya, ya, balik semuanya lagi. juga ada. Kalau memang dia senang di karir, Ya, silakan ya, gitu kan. gitu. Totalitas lah lebih gitu ya. Tapi kalau memang dia ada niat buat di fashion, di apa, di Bisnis. dagang, ya di usaha gitu ya, ya nggak apa-apa juga. Tapi momennya, stepnya kalau menurut gua ya tadi lu nggak usah takut. Misalnya manfaatin sih waktu gitu loh. Tapi lu juga harus siap dengan konsekuensinya adalah waktu lu berkurang. Karena gue juga ya awal-awal pasti ya tadi weekend gue nggak buat keluarga juga gitu iya. kan. Gue Sabtu kadang masih masuk kerja. Iya. Terus sorenya gue udah mulai ini Minggunya lu usaha. usaha ya kan. Ya, sampai siang tuh, sore jam 3 tuh gue baru selesai beres-beres. Iya. Nggak ada liburan lagi. Nggak ada. Duit banyak tuh, Bos. habis itu gue balik lagi kan ke kebun jeruk kan. Iya. Ya udah di situ aja tuh momennya, ya habis itu istirahat ketemu keluarga, ya udah besoknya kerja lagi kayak biasa gitu. Nah, lebih tadi lu harus konsekuensinya, lu harus siap sama ngebagi waktu kan gitu. Iya, benar. Waktu lu berkurang memang harus ada yang dikorbankan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya jangan takut, jangan malu. Karena kalau lu malu, lu nggak akan jadi apa-apa gitu. Yang namanya awal mulai kita itu kan nggak mungkin menghasilkan. Jadi jangan pernah berharap ketika lu baru mulai lu langsung berhasil. Nggak ada. Lu ya pasti ngeliatnya ya Itu kok belajar gini aja iya, gitu. gitu loh. Itu semua belajar kan. Betul. Nah, maksudnya kayak gue juga ya tadi gue belajar dari yang mulainya gue ya seni itu gue keliling pak, itu nggak ada yang beli pak seharian. Iya. Dari pagi jam Berjuang. sore pak. Itu. Sama. Channel gue juga sama, banyak yang hina, Bang. Ini kan awal-awal kan. Betul. Iya. Banyak ya lu kaku lah Iya. maksudnya, tapi gue tetap ya gue yakin gue bisa yang pasti niat gue pengen bisa bermanfaat lah buat orang-orang. Betul. Gitu. Itu kan prosesnya kan. Proses. Betul. Nah, ya tadi berani coba, udah gitu siap bagi waktu. Kedua, punya planning. Planningnya udah jelas. Ya, planning bisnis lu mau kemana nih? Itu dulu kan pastiin kan. Memang kita juga nggak akan langsung tahu gitu ya. Itu akan berjalan kan gitu. Ya awal-awal ya dibarengin sampai memang niatnya harus lu mau resign kapan nih gitu. Apakah ketika gaji lu sudah sama? Iya. Gitu kan? Atau memang lu ngelihat peluang ini besar nih, udah gua resign nggak apa-apa gitu. Iya, Lu betul. punya tabungan banyak, ya nggak ada masalah juga. Nah dari situ selanjutnya, lu sebelum resign pastiin lu nggak punya utang. Kalau gue gitu. Udah bebas. Betul. Semuanya. Minimal ya kalau punya cicilan ya Ya, lu masih udah oke lah gitu. Iya, cicilan buat. Ya selama lu masih ke cover ya. Iya. Dan jangka waktunya jangan yang panjang kayak KPR, ngeri juga sih gue bilang. Iya benar. Gue ya jujur aja gue sebelum resign gue ngitungin tuh utang gue ada berapa. Ya kan sekarang gini, kalau dia resign misalkan dia ada KPR rumah, menurut versi itu kan jangkanya waktu lama. Ya. Siapa yang bisa ngejamin perusahaan itu bakal survive selama itu ya? Selama KPR dia berjalan. Nah minimal kalau gue ngeliat gini dari segi gue ya. Tadi kita KPR-nya beli rumah sebenarnya kalau gue ngelihatnya sebatas kemampuan. Iya benar. Berdasar kita juga kan gitu. Kalau bisa memang dari gaji lu harus memang udah ada nyisihin. Dalam arti ketika lu dapat bonus nih, usahain misalnya janganlah buat beli yang lain dulu misalnya. Ya, kadang kan ada juga yang orang memang gadget, handphone. Iya. Sebenarnya hal-hal kayak itu kan kalau misalnya kita memang belum butuh ya nggak usah jangan juga dulu. gitu kan. Kalau gue biasanya ya gue dapat bonus, gue langsung tuh ibaratnya ngurangin biaya utang gue. Jadi gue langsung jadi setahun sekali misalnya ini dapat bonus nih, gitu kan. Biasa ada bonus akhir tahun ya kan, gitu kan. Nah gue bayarin tuh ke utang gue gitu. Utang gue kira-kira atau gue tabung dulu gitu ya. Kira-kira ini cukup gak nih? Misalnya utangnya ada sekian, kalau misalnya gue lunasin atau gue bayarin kan minimal otomatis cicilannya lebih kecil kan. Iya, lebih selanjutnya kan gitu kan. Nah dari situ cicilan lebih kecil itu kan kita bisa ngitung, oh bisa lah misalnya per bulannya sekian berarti jadi gitu udah kan. resign. Betul, setelah resign setelah mulai usaha Kan bisa kalau KPR kan 20 tahun, 15 ada yang 15 tahun. Kadang juga di kerja juga nggak bisa ngejamin, Bang. Makanya kemarin gue nggak ngambil KPR karena gue udah pusing, gue mikirin kalau gue resign gimana ya gitu kan. Jadi gue sistemnya memang
gue udah nabung tuh. Gue bukan model yang orang yang ketika gue dapat bonus ya udah gue beliin semuanya gitu, enggak. Jadi karena gue udah memang tipe orangnya udah lah, tabung dulu. Ketika gue ada tahu nih gue mau beli rumah, duit DP-nya berapa, kira-kira rumah yang gue hitung nih kira-kira kebeli nggak, jangka waktu 5 tahun bisa gue kebayar berapa cicilannya gitu kan. Terus kalau misalnya gue dapat bonus, gue bisa bayar nggak gitu kalau misalnya suatu saat gue mau lunasin gitu. Itu semua gue tipe orang yang ngitung gitu sih. Ya udah dari situ, makanya jangka waktu 2 tahun sebelum gue resign Udah lunas. udah gue lunasin. Enak juga sih resign juga, paling cuma buat makan doang. Ya. Jadi alhamdulillahnya ya Aman sekarang tenangnya gue punya banyak waktu. Yang tadinya gue nggak punya banyak waktu kan pada saat anak gue kecil misalnya, sekarang gue udah punya banyak waktu. Itu gue nggak punya utang minimal itu. Jadi dari usaha alhamdulillah kayak sekarang udah bisa, ya rumah udah lunas, udah bisa beli kendaraan. Ya alhamdulillahnya juga udah bisa umrohin orang tua gitu kan. Udah tercapai ya yang tadi kan? Ya buat pribadi sih belum gitu ya. Iya, maksudnya setidaknya kan. Betul. Ya secara biologis umur kan. Benar. Ya kita berpikir ya udah yang orang tua dulu deh gitu. Ya kita mah masih muda. Benar. Kita Mudah-mudahan- ya masih ya, bisa ngejar gitu kan. bisa, walaupun memang kita nggak tahu umur kapan kan. Betul. Gitu. Jadi ya apa sih, lebih ke motivasinya ya gitu sih. Yang tadinya pada saat kita kerja kok kayaknya nggak kepikiran gimana cara capainya gitu kan, karena Tapi- udah ketahuan hitungannya nih, gaji sekian doang nih, bonus sekian, kayaknya nggak bisa nih. Iya. Ya udah gue Padahal pas usaha ya, usaha juga untungnya juga gak gede, paling cuma 10.000, 5.000 kan. Aduh. benar. Tapi gue bilang gini, usaha itu sebenarnya nggak ada ruginya. Yang ada ya mungkin apa ya, orang bilang apes kayak atau gimana lagi inilah Lagi turun. gitu ya. Tapi secara kalau misalnya kita jual, ya mau besar mau kecil itu untung, berarti kan gitu, ada pendapatan di situ gitu. Sebenarnya sih gitu kalau gue bilang. Nah, sekarang kan kondisi Covid, bisnis itu gimana? Agak terganggu nggak sih? Atau kan lu online nih? Ya udah pastilah. Sebelumnya memang gue nggak ngira juga sih kalau kemarin pas momen-momen Lebaran itu Naik. justru malah naik. Iya. Kasian kan? Iya. Gue pikir orang bakalan berpikir tentang kebutuhan kesehatan gitu kan. Pokok-pokok, Ya iya. betul ya. Lebih ke sana. Ternyata ya memang negara Indonesia memang Tetap banyak yang beli ya. benar. Ya generasi sekarang sih kalau gue liatnya ya lebih banyak. Karena sih emang banyak yang beli tapi nggak sebanyak yang Nggak biasa. sebanyak, betul, memang. Kayaknya kalau gue hitung pun di fashion juga ya hanya 2 kali lipat lah. Betul. Kan biasa Lebaran kemarin tuh 3 kali lipat. Ya. Walaupun saingannya banyak kan Ramayana Tetap atau ramai. brand-brand terkenal. Iya. Ya memang sekarang ya satu sih memang pesaing juga kan, namanya digital makin ini Makin kan. banyak. Ya, pesaing makin banyak. Tapi ya momen kemarin ini memang naik tuh gitu ya. Tapi memang yang sekarang gue lihat memang ada agak cenderungannya memang turun, karena gue lihat mungkin orang masih berpikir tentang anak sekolah gitu ya. Oh iya masih. Ya kan, habis lebaran, ya Habis ibaratnya lebaran, tadi so, dananya wajar udah lah. dipakai tuh. Sekarang momennya ke situ sih gue liatnya. Orang masih berpikir nih anak sekolah gimana, ya biaya hidup. Orang juga kayak baru mulai kerja gitu kan. Iya. Jadi tuh fokusnya tuh bukan buat belanja, tapi gimana Tapi kesana nyari dulu. duit. Iya. Gitu. Kita juga sama begitu kan? Iya makanya kita juga lagi pusing juga kan, ini gimana caranya orang biar menarik, lebih naikin omset. Kita juga pedagang nggak belanja kan? Nah, benar-benar. Aduh. Apalagi pembeli. Beli. Sama kan? Mirip-mirip. Iya. Nah, bro, harapan lu tadi belum ya harapannya. Nah, kalau untuk harapan, Ya harapan sama target lah ya. targetnya ya 2 tahun atau 1 tahun ke depan atau apalah. Kalau gua target tahun ini sama tahun depan, insya Allah ada planning, insya Allah ya, buat umrohin mertua gitu. Oh, sekarang mertua. Iya. Karena memang sebenarnya udah ada planning dari tahun lalu, cuma Cuman memang kan pending sekarang. Iya. Emang karena memang belum bisa umrohnya ya, juga, itu. bro. Mertua juga memang kemarin diajakin sempet, tapi ya masih berpikirnya udahlah nanti aja, tabung dulu kayak gitu. Karena dia juga mungkin kayaknya sama mungkin, dia gua paham lah orang tua biasanya masih begitu. mikirin kan tentang cukup kan nanti Iya, takutnya gitu. kitanya gitu kan, Nanti jadi beban. ya udahlah gitu, jangan. Iya, ya, Kalau salah berdua biasanya begitu kan, satu-satu aja satu. dulu. Iya. Ya targetnya sih itu. Terus yang ngembangin usaha, apa namanya, ya lebih gede lagi lah pasti gitu. Amin.
Insya Allah. Yang ngikutin para senior lah Iya yang lah, banyak lah kita juga sambil belajar ya. Betul. Oke, udah itu aja. Berapa menit? Oh, udah sih. 22. Oke. Guys, udah lumayan lama juga nih gua ngobrol-ngobrol sama Andri. Mungkin udah saatnya closing ya. Udah, closing ya. Closingnya gimana nih? Mungkin gue pesen salah satu ya, pesen. Oke guys, udah lumayan lama juga nih gua bincang-bincang ya, sedikit ngobrol sama Andri. Mungkin udah ya waktunya mau closing. Lu pesan-pesannya apa dulu dari itu? Pesannya buat yang sekarang ada di dua perahu ya, kayak gua dulu ya. Iya. Maksudnya sambil kerja terus mau usaha gitu kan. Menurut gue sih jangan takut gitu. Karena resign itu nggak semenyeramkan gitu, Iya. semenyeramkan yang lu pikirkan gitu. Iya, kan? Selama lu harus punya planning tetap gitu. Jangan berpikir kalau ya contohnya ya kayak misalnya, waduh, gua kalau nggak kredit nggak bakal bisa nih. Nggak Gitu bakal. mindset kayak gitu Banyak banyak sih. tuh. Terus ntar gua kalau resign, ntar kalau misalnya nggak ada penjualan, nggak ada ini, nggak ada itu. Gua gak makan dong Iya, anak bini sebenarnya gua. kadang ibarat kita belajar motor takut jatuh gitu ya. Iya benar. Sebenarnya kalau kita udah jalan, ya jalan aja sih gitu. Maksudnya udah nggak yang begitu-begitu banget gitu. Oke. Mungkin itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you Bro Andri. Thank Thank you.